Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Pagi hari ini kami mau berikan sepenuhnya untuk Raja kami yang maha mulia. Bicara terus di antara kami Tuhan. Kami minta roh wahyu dan pengertian memenuhi hidup kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami minta kuasa-Mu turun di antara kami dan hadirat-Mu menyertai kami. Pimpin dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Ajarin kami mengerti apa yang Kau mau. Berjalan dalam pusat kehendak-Mu sampai garis akhir kami didapati menjadi orang yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita akan belajar dan saya berdoa apa yang kita pelajarin akan membuat hati kita semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karena di ujung perjalanan kekristenan kita harus didapatin menyenangkan hati Tuhan. Tapi realitanya dalam perjalanan kita hari-hari kita sering berbantah-bantahan dengan Tuhan. Mencari alasan segala macam cara untuk membenarkan diri kita, membenarkan sikap kita yang bertentangan dengan firman. Padahal Tuhan mau setiap langkah kita berjalan dalam ketetapannya. Sebab langkah orang benar ditetapkan oleh tujuan Tuhan dan ketetapan Tuhan. Setiap hari kita lihat akan beberapa orang yang membantah atas apa yang dinyatakan dalam hidupnya dan ujungnya hancur. Kalau hidup kita ini struggle terus dengan Tuhan, nggak mau nurut maunya Tuhan, kita cenderung ngikutin mau kita sendiri, ujungnya kita akan bergulat terus dengan Tuhan dan nggak akan sampai garis akhir. Kita akan berdarah-darah terus. Kita akan lelah dan capek sekali ngikut Tuhan. Kenapa aku ngalami begini? Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa kok aku terus konflik dengan diriku sendiri, konflik dengan orang? Bahkan hidupku tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kekristenannya hanya mentok dan muter-muter di area yang sama dari tahun ke tahun. Padahal Tuhan menetapkan langkah orang benar yang hidupnya berkenan kepadanya. Berjalan dalam ketetapan mencapai destinasi ilahi. Menggenapi ketetapan ilahi yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Tuhan punya ketetapan. Dan Tuhan punya jatah yang harusnya kita terima. Jadi kekristenanmu tidak hanya cukup sekedar datang beribadah ke gereja, tapi harus mendedikasikan hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Di Bilangan 26 ayat yang ke-9, dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram, orang-orang yang dipilih oleh umat itu, ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah ketika mereka membantah Tuhan. Ujung dari kehidupan mereka membantah Musa dan ternyata juga membantah Tuhan. Ujung dari kehidupan mereka binasa, tidak mencapai destinasi ilahi dalam hidupnya. Makanya setiap orang yang berbantah-bantahan dengan Tuhan capek dan lelah sekali hidupnya. Hidup kita harus nurut ngikutin apa yang Tuhan mau. Hidup kita harus ngikutin firman, suka tidak suka, enak tidak enak. Dan kecenderungan daging kita akan teriak loh. Karena ketika kita memilih sesuatu yang salah, apapun itu selalu ada konsekuensinya. Ketika pilihan Bapak Ibu salah dan itu mengakibatkan sesuatu yang tidak benar, biasanya engkau cari alasan untuk membenarkan dirimu sendiri. Sehingga hidupmu tidak pernah benar-benar terus. Banyak orang Kristen cari alasan.
nggak mau nurut ngakunya maunya Tuhan, tapi selalu benar menurut pandangannya sendiri. Kata kitab Amsal, setiap orang memiliki cara pandang masing-masing yang berbeda, dan banyak orang benar menurut pandangannya sendiri. Benar menurut pandangan kita belum tentu benar menurut pandangan Tuhan. Jadi kekristenan kita itu harus on the track, pada pusat tujuan Tuhan. Kalau kita berjalan dalam pusat tujuan Tuhan, apa yang terjadi? Engkau akan memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Perhatikan, langkah orang benar berjalan dalam ketetapan Tuhan. Sekalipun dia terantuk, dia jatuh, tidak sampai tergeletak. Setiap langkah orang benar ditetapkan oleh Tuhan. Melangkah kemana? Ke destinasi ilahi. Tapi realitanya banyak orang Kristen berhenti di tengah jalan. Banyak orang Kristen ngambek di tengah jalan, kecewa di tengah jalan. Harusnya keturunan anak-anaknya Eliab ini, mereka adalah orang-orang yang masuk tanah perjanjian. Hanya tersisa anak keturunannya Korah yang nggak ikut memberontak kepada Musa. Salah satu anaknya Korah nulis kitab Mazmur. Dia memiliki kerinduan dengan Tuhan dan cinta akan Tuhan, kan memilih pilihan yang berbeda. Dia nulis kitab seperti rusa yang rindu sungaimu. Bukan ditulis oleh Daud, tapi ditulis oleh keturunan Bani Korah. Padahal Bani Korah ini memberontak kepada Musa. Tapi ada satu orang keturunan Korah yang tidak memberontak, dia ngikut. Dan ujungnya apa? Dipromosi Tuhan menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Semua tulisan Bani Korah berbicara tentang hubungan kedalaman dengan Tuhan, hubungan keintiman dengan Tuhan. Orang nggak mungkin nulis kitab Mazmur dengan inspirasi Roh Kudus berbicara tentang keintiman kalau dia tidak memiliki keintiman. Seperti hubungan suami istri, tidak mungkin ngomong I love you, ngomong cinta kalau isinya berantem dan gegeran terus. Benar apa tidak? Tidak mungkin kok bisa sayang-sayangan dengan pasanganmu kalau setiap hari ribut. Benar apa enggak? Sudah menikah kan? Tapi kalau setiap hari kita mesra, membangun hubungan yang baik, memiliki hubungan yang mesra, kita dekat, kita pandang dengan penuh asmara, sampai berdegup kencang penuh cinta. Tapi kalau hatinya kesel, jengkel dan marah, ngelihatnya sebel, dan tidak mungkin juga orang yang tidak memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan menulis hubungan tentang kedalaman dengan Tuhan, kerinduan, kelaparan akan Tuhan. Bani Korah, bapaknya mati, tapi tersisa satu keturunannya yang cinta akan Tuhan. Tergantung pilihannya seperti apa. Karena kebanyakan orang ketika bikin kesalahan bukan datang kepada Tuhan, mereka cari pembenaran dia. Kecenderungan orang membenarkan dirinya karena mencoba menutupin kesalahan dan pelanggarannya. Dia dipikir baik karena setiap orang ketika bikin kesalahan, ketika ditegur, dagingnya teriak, tidak terima. Benar apa enggak? Siapapun orangnya, termasuk yang khotbah, kalau nggak diremukkan Tuhan, nggak dibentuk Tuhan, nggak dimatikan dagingnya, ketika ditegur, ketika bikin kesalahan, bukan bertobat, bukan berubah, justru cari alasan untuk membenarkan diri, bahkan mencari kambing hitam untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi. Nah, orang-orang model kayak begini biasanya menjadi orang yang keras hatinya, dekil hatinya, dari tahun ke tahun tidak berubah kelakuannya, tetap sama. Dan orang kayak begini nggak bakalan masuk destinasi ilahi. Struggle hidupnya, berjuang terus. Sekarang kita akan lihat di Kejadian pasal yang ketiga. Kita akan lihat mulai ayat yang ke-8. Mulai ayat yang ke-7, ketika si Hawa pertama kali makan buah itu, dan terus Adam makan buah itu, mata mereka terbuka. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, dan mereka menyamatkan daun dalam pohon ara dan membuat cawat.
nutupin kesalahannya. Ketika orang punya dosa, biasanya ditutupi dengan berbagai macam alasan loh. Dosa apapun, kesalahan apapun, tidak bisa kita tutupin di hadapan Tuhan, transparan. Harus kita minta ampun, solusinya bertobat di hadapan Tuhan. Karena ketika kita ini bikin dosa, kita menyembah Tuhan, kita melayani Tuhan, apa yang terjadi? Kamu munafik dan palsu. Padahal hatimu najis dan kotor, pikiranmu jahat, kelakuanmu busuk. Tapi kamu pura-pura di hadapan orang, di hadapan pasangan hidupmu, di hadapan jemaat mungkin, di hadapan orang lain, kelihatan kudus dan suci, padahal Tuhan melihat sampai kedalaman batin kita. Dibutuhkan pertobatan yang sungguh-sungguh loh. Makanya saya bilang, kalau Bapak Ibu rajin ibadah, kelakuanmu tidak berubah, engkau perlu bertobat dan benar-benar ngikutin Tuhan sepenuhnya. Kalau tidak, percuma dan sia-sia. Harus ada buah pertobatannya. Yang bisa menikmatinya adalah orang di sekitar hidupmu. Mereka merasakan karakter ilahi melalui hidupmu, melalui ucapanmu, melalui tindakanmu. Kalau tidak, percuma dan sia-sia. Ketika Adam dan Hawa bikin dosa, dia lari dari hadapan Tuhan, dia tutupin semua kesalahan dan pelanggarannya. Dia pikir dengan menutupinya Tuhan tidak tahu. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan dan di antara pohon-pohon dalam taman. Kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Mazmur katakan, kemana aku dapat pergi menjauhi Engkau ya Tuhan? Kemana aku bisa bersembunyi dari hadapan-Mu? Aku pergi ke ujung langit, Engkau ada di sana. Aku pergi ke dunia mati, Engkau ada di sana. Tidak ada yang tersembunyi satupun yang di dalam diri kita. Maka kalau orang memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, hatinya beres dengan Tuhan, dia udah terbiasa masuk dalam hadirat Tuhan, dia perlu beresin hatinya dulu kan. Ibu bisa bayangkan, kalau hati kita nggak beres terus kita datang sama Tuhan, apa yang terjadi? Apakah persembahanmu berkenan di hadapan Tuhan? Apakah nyanyianmu berkenan di hadapan Tuhan? Apa korbanmu berkenan di hadapan Tuhan? Tidak sama sekali. Justru persembahan berbau kenajisan di hadapan Tuhan. Ada ayatnya, cari sendiri, jadi PR. Ketika dosa kita lakukan tanpa pertobatan, kita tetap melakukan seperti hal yang biasa, kita anggap sudah terbiasa, kita bisa sembunyi dari hadapan Tuhan? Tidak pernah sembunyi. Kita bisa sembunyi dari orang sekitar kita, tutupin semua pelanggaran dosa kita. Mungkin yang ikut ibadah online, kamu selingkuh, kamu berzina, kamu bisa tutupin, kamu bisa melakukannya sembunyi-sembunyi di hadapan orang, tetapi engkau tidak bisa sembunyi di hadapan Tuhan. Terlihat jelas. Dan kalau engkau nggak bertobat, orang yang tidak bertobat, dia akan lari dari hadapan Tuhan. Makanya orang-orang berdosa yang masih cinta akan dosa, dia nggak mau deket sama orang yang hatinya benar, merasa tertemplak terus. Kalau masih cinta dosa, orang yang masih cinta dosa tidak mau bertobat loh. Sekalipun beribadah, dia akan ngulang lagi terus. Dia akan ngulang lagi terus. Di kitab Wahyu katakan, anjing-anjing tidak masuk dalam kerajaan Allah. Itu bukan chihuahua, itu bukan guguk, bukan herder. Itu seperti orang yang jatuh ke dalam dosa, balik lagi seperti anjing kembali kepada muntahannya. Sudah tahu kebenaran, tidak mau bertobat, tetap melakukannya, dan merasa dirinya benar, merasa dirinya baik, padahal tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ujungnya tanpa pertobatan, engkau akan lari menjauh dari hadapan Tuhan. Saya bilang, orang yang hatinya tidak benar dengan Tuhan, pasti hubungannya nggak benar dengan orang sekitarnya. Kalau hatimu tidak benar dengan Tuhan, engkau hubunganmu dengan pasanganmu tidak benar, hubunganmu dengan orang lain tidak benar. Kalau hati kita ini benar dengan Tuhan, sekalipun orang memperlakukan Bapak Ibu buruk, memperlakukan Bapak Ibu jelek, responmu tetap benar.
karena kamu melakukannya untuk Tuhan, untuk nyenengin hati Tuhan. Nah, orang biasanya berbeda. Ketika orang jatuh dalam dosa, bukan datang mendekat kepada Tuhan, tapi lari menjauh dari hadapan Tuhan. Tapi hebatnya Tuhan kita, sekalipun dosamu merah seperti kirimisi, sejahat apapun. Dan saya sebelum bertobat juga orang yang jahat, orang yang kelakuannya buruk, yang kelakuannya jelek sekali. Tapi ketika kita datang sama Tuhan, Dia Allah setia yang adil. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Dia Allah setia dan adil. Kalau kita mengaku dosa, Dia akan mengampuni dosa kita dan pelanggaran kita. Perhatikan ya, selama hatimu balik sama Tuhan, Dia akan mencarimu. Ingat tentang perumpamaan anak yang terhilang itu. Itu anak yang paling kurang ajar sekali. Bapaknya masih hidup, sudah minta warisan. Ini anak-anak, kamu jangan minta warisan sama papamu. Kalau papamu masih hidup, kamu kurang ajar sekali. Anak-anak sekarang harus belajar menghormati orang tua. Ini anak, perumpamaan ini perumpamaan anak yang durhaka sekali. Anak yang kurang ajar sekali. Dia habiskan harta bapaknya, pergi ke pelacur, dan ujung akhirnya bapaknya setiap hari tunggu dia. Ketika dilihat anak itu mulai datang dari jauh, bapaknya lari mendekatin dia. Ini kejadian sama. Coba lihat. Tetapi yang Tuhan Allah memanggil manusia itu berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Selalu Tuhan yang cari kita. Di situasi, kondisi apapun juga Tuhan tetap cari hatimu. Karena ngapain? Tuhan rindu ingin memberkatin kita, memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Tuhan kita Bapa yang baik loh. Tuhan menyediakan masa depan yang penuh pengharapan. Yang belum nikah, engkau dapat pasangan yang terbaik, karir yang terbaik, bisnis yang terbaik. Yang menikah, engkau sampai masa tuamu semakin mesra, semakin takut akan Tuhan. Dan Tuhan pingin apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan sendiri akan bikin berhasil. Dan semua janji di dalam firman ini menjadi bagian milik kita. Pingin Tuhan genapi melalui hidup kita. Dibutuhkan orang yang ngikutin maunya. Amin. Tuhan selalu mencari kita setiap hari, menunggu kita. Ingat, setiap hari di kitab Ayub katakan, Tuhan berada di depan pintu dan mengetok pintu setiap hari. Tergantung pintunya kamu bukakan atau tidak. Dia ketok terus sampai mungkin tangannya berdarah-darah. Dia tunggu respon hati kita untuk bertobat loh. Makanya dibutuhkan hati yang ikut Tuhan, mau bertobat dan berubah. Jalan ngikutin kehendaknya, jalan ngikutin maunya setiap hari. Kamu ditempatkan di mana Tuhan akan beracara melalui hidupmu loh. Tuhan akan manifestasi melalui hidupmu dalam kedahsyatannya. Dia akan tunjukkan begitu powerful sampai hari ini. Tetapi ketika kita justru lari menjauh dari hadapan Tuhan, engkau akan babak belur jadi bulan-bulanannya setan. Ketika hari ini engkau bikin dosa dan pelanggaran lewat tindakanmu, sikapmu, perkataanmu, lidah bibirmu atau apapun juga, datang sama Tuhan minta dikuduskan, minta disucikan. Tapi kalau itu kamu anggap ya seperti hal yang biasa, kamu justru lari dari hadapan Tuhan, hidupmu akan jadi bulan-bulanannya setan. Dibutuhkan orang yang mau sungguh bertobat. Karena ketika orang bikin dosa, kebanyakan takut menghadap Tuhan, merasa tertuduh. Siapa yang pernah bikin dosa ketika engkau datang ke gereja, datang menyembah, engkau tutup mata, dan setan tuduh kamu gak layak, kamu baru bikin dosa, kamu baru bikin kesalahan, kamu baru berzina, kamu baru bohong, kamu baru ngata-ngatain, kamu baru sakit hati, kamu marah-marah sama orang. Setan akan selalu tuduh ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan minta ampun, waktu kamu mengaku dosamu, Dia Allah setia dan adil. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9.
Dia mengampuni dosa kita. Datang, beresin hatimu dulu di hadapan Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Akuin dulu di hadapan Tuhan. Bukan berarti Tuhan gak tahu loh. Dia tahu persis apapun yang terjadi dalam diri kita. Masa depan kita Dia tahu. Kenapa kok tidak suruh mengaku? Dibutuhkan kejujuran di dalam hatimu. Karena banyak orang gak jujur di hadapan Tuhan. Ketika kita mengaku dosa, instan Dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dosamu dikuduskan, diampuni, disucikan, dan detik kamu minta ampun di hadapan Tuhan, engkau kudus, suci, sama seperti Allah, manusia roh. Ngerti apa enggak ini? Tapi masalahnya ketika engkau setelah minta ampun, terus kamu berdoa, setan akan tuding kamu. Kamu najis, kamu berdosa, kamu kasar, kamu menipu, kamu berzina, kamu selingkuh, dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu meski ngomong, setan diem. Aku hari ini orang yang dikuduskan dan disucikan Tuhan. Dengan seperti itu engkau memiliki keberanian datang kepada Tuhan, bukan lari dari hadapan Tuhan. I just want to praise you, and I just want to praise you and lift my hands and say I love you, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your exalt your holy name on high. Ketika engkau punya keberanian datang kepada Tuhan, kamu bisa ngomong, hanya engkau satu-satunya yang kusembah. Engkau bisa datang kepada Tuhan tanpa tertuduh setiap hari. Makanya kita perlu setiap hari berjalan bersama Tuhan. Kita perlu bekerja sama dengan Roh Kudus setiap hari dalam segala sikap, tindakan, perbuatan kita. Di ujungnya kita akan menghasilkan buah Roh Kudus. Katakan amin. Jangan pernah lari dari hadapan Tuhan. Dan sekarang kita akan lihat di 1 Samuel pasal yang ke-13. Selalu orang yang tidak mau bertobat, dia punya banyak alasan untuk membenarkan dirinya. Dan ujungnya kalau dia nggak bertobat akan binasa, akan hancur. Rencana yang Tuhan tetapkan akan batal dalam hidup. Kalau nggak ngikut Tuhan, nggak jalan dalam ketetapan Tuhan, rencana Tuhan akan batal dalam hidupmu. So, sekarang kita akan lihat di ayat yang kelimanya 1 Samuel pasal yang ke-13. Kita lompat ke ayat yang kelima. Ayat yang keempat mulai. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkannya rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki. Sebanyak pasir di tepi laut, mereka bergerak maju dan berkemah ke Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Perhatikan, ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, di Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ini dalam kondisi terdesak nih. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia.
Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsong untuk memberi salam kepadanya. Tetapi ketika kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Perhatikan, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saul tidak taat dengan apa yang sudah ditetapkan dalam hidupnya melalui Samuel. Suruh tunggu 7 hari. Tapi ngelihat punya alasan kan, memang benar-benar punya alasan. Rakyat terserak-serak, dikejar, terjepit bahkan. Tapi harus nunggu ya, tetap nunggu. Kalau suruh nunggu, ngikutin apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan bilang A, jangan berbantah, urusannya ruwet loh. Ngikutin ketetapan Tuhan, jangan bantah. Firman sebagai ketetapan Tuhan kok. Kamu ngelawan firman, firman gak akan melindungi kamu loh. Kamu jadi bulan-bulanannya setan. Tidak heran hidupmu bawa belur, kacau berantakan. Ngikutin Tuhan, ngikutin maunya, ngikutin ketetapannya, jangan pernah dibantah. Saul membantah, ujungnya mengerikan sekali. Ketetapan Tuhan dibatalkan dalam hidupnya. Posisinya digantikan oleh orang lain. Padahal punya alasan kan. Rakyat terserak-serak kan. Dan dia punya alasan untuk membantah dan memberontak, bukan ngikutin. Tahu matinya Saul ngapain? Mati bunuh diri. Mengerikan. Orang yang pernah diurapin Tuhan, raja pertama di Israel. Ini orang gagah, gede, tinggi di atas rata-rata, keren sekali. Tapi karena hatinya degil, gak ngikutin apa yang Tuhan mau, disingkirin Tuhan, gak masuk destinasi Tuhan. Kalau Tuhan proses hidupmu, apapun yang terjadi dalam hidup harimu, dalam perjalanan hari-harimu kan gak selalu baik kan? Apa kalian selalu baik, terima berkat terus? Atau sering diremukkan, sering kali dibawa ke pinggir jurang, sering kali dipentokkan ke tembok? Pernah ngalamin itu kan? Sering kali dipersalahkan, dituduh, difitnah, diperlakukan buruk. Pernah kan ngalami itu? Jangan pernah keluar kata-kata jahat dari mulutmu. Kita tidak pernah tahu kalau itu Tuhan izinkan. Ikutin, jangan bantah. Jalan sama Tuhan. Nggak kuat pak, jalan, tetap. Sekalipun orang benar jatuh, dia tidak sampai tergeletak kok. Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada setiap pencobaan, tidak melampaui pencobaan melampaui kekuatan kita. Artinya kita mampu dan bisa kok. Tapi daging seringkali bereaksi lain loh. Engkau bereaksi lain, jatahmu akan hilang. Kalau engkau nggak ngikut apa yang Tuhan mau, jatahmu akan diberikan kepada orang lain. Jatahnya Saul diberikan kepada Daud loh, instan. Kenapa? Banyak orang yang available, banyak orang yang ngikut Tuhan setia, banyak orang yang memberi hatinya nurut sama Tuhan. Saul gak nurut, digantikan Daud instan. Coba sekarang kita lihat di kisah para rasul 13 ayat yang kedua. Setelah Saul disingkirkan, instan Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Hah? Kamu gak ngikut ketetapan Tuhan, beralasan macam-macam, komplain gerutu, ngomel ngeluh,
jalan maumu sendiri, tidak ngikutin ketetapan Tuhan, kamu bikin dosa dan kesalahan. Banyak orang ngantri yang hidupnya lebih takut akan Tuhan. Banyak orang yang lebih setia. Banyak orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Kamu nggak setia, digantikan posisimu. Setelah Saul disingkirkan, yang nyingkirin siapa? Allah. Kenapa? Karena nggak ngikutin kehendaknya, jalan maunya sendiri. Ternyata ngikut Tuhan, ngikutin maunya, ngikutin kehendaknya, bukan ngikutin mau kita sendiri. Tapi kita lebih suka ngikutin mau kita sendiri yang kita anggap benar. Karena orang merasa benar apabila orang punya duit, punya jabatan, punya posisi, punya pengaruh, merasa benar, merasa pintar, merasa hebat di atas rata-rata. Belum tentu benar di hadapan Tuhan. Karena orang semakin kenal Tuhan kan semakin nurut maunya. Orang semakin kenal Tuhan semakin memiliki kerendahan hati. Karena kita terus dalam perjalanan diproses, dibentuk, dijadikan serupa segambar dengan Dia. Contoh sepele. Siapa yang suka berantem? Gak ada, kalian kelihatannya mesra semuanya. Yang suka berantem, kebanyakan karena kalian merasa dirimu paling benar dibanding yang lain. Kamu coba mengintimidasi, mungkin ngomong dengan cara yang kasar, cara yang keras. Kalau kamu ngaca dengan firman, apakah benar di hadapan Tuhan? Belum tentu benar. Karena orang semakin kenal Tuhan, buah roh semakin nyata dalam hidupnya. Coba Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Kita punya banyak ayat tentang nomor 22. Ketika Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tetapi Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Lihat Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini udah manifestasi dalam diri kita belum? Kalau belum, kita kan perlu bertobat setiap hari. Bener apa enggak? Koreksi, cocokin firman ini setiap hari. Waktu kita baru beli mobil waktu itu, tak tulis ayat ini di setir saya. Saya ingin hidupin, ternyata tidak mudah. Tahu nggak, buah roh ini supaya manifestasi dalam hidup kita itu, kita perlu bekerja sama dengan Roh Kudus setiap hari. Kita perlu bekerja sama dengan Roh Kudus, berjalan beriringan bersama. Akhirnya buah roh ini manifestasi dalam kehidupan kita loh. Di ujungnya kita akan didapati menjadi orang kesayangannya Tuhan. Daud menjadi orang kesayangannya Tuhan. Apakah Daud benar? Pernah bikin kesalahan. Beberapa kali bikin kesalahan loh. Fatal kesalahannya. Dia berzina. Dia bunuh suaminya orang. Istrinya diambil, ditidurin. Punya rekayasa jahat. Seperti orang Jawa bilang, nabok nyilih tangan, hajar orang lain pakai tangannya orang. Dia pernah bikin kesalahan yang fatal. Dia coba menghitung pasukannya dan Tuhan murka sekali. Dia pernah bikin kesalahan waktu ngangkut tabut perjanjian, sampai usaha pegang tabut itu mati. Berkali-kali Daud bikin kesalahan. Kalau Bapak pelajarin Daud, dia punya kecenderungan dosa di dalam dirinya, masalah seksual yang mengerikan sekali loh. Bahkan sampai masa tuanya dia pingin selimut tidur gadis Sunem yang cantik, sekalipun gak ditidurin untuk menghangatkan badannya. Tetapi hatinya luar biasa. Ditegur dia gak protes. Dia cepat bertobat. Sampai dia ngomong seperti ini, jangan ambil rohmu daripadaku. Dia tahu dia butuh Tuhan. Dia perlu Tuhan. Nah, kadang kita bukan sopo-sopo. Potongan kita model kayak begini, merasa hebat lagi. Doa males, serampangan hidup, terus pingin ngalami promosi dan peninggian.
Tapi Tuhan tetap baik kok. Tuhan menunggu kita untuk bertobat dan berubah, supaya rencana yang digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Dibutuhkan untuk nurut sama Dia. Stop komplain, stop protes, ikutin apa yang Tuhan mau. Saya belajar tidak komplain dengan semua kejadian dalam hidup saya, apapun itu, mau enak mau nggak enak. Saya belajar bertanggung jawab. Bapak Ibu, ada istri saya tanya, pernah nggak keluar dari mulut saya komplain tentang hidup? Pernah nggak komplain tentang keluhan? Never. Kalau saya bikin kesalahan, tegur, saya cepat bertobat. Saya pingin didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Waktu ditegur enak apa enggak? Siapa yang mau menegur pendeta? Kalau pendeta itu diurapi, turun dari mimbar nggak ada yang berani negur, minta didoain. Tapi ketika mulai masuk mobil, the best polisi tercinta ini, pengawas tercinta, satpam, dia bisa koreksi saya loh. Ketika saya dikoreksi, saya nggak mau bantah loh. Saya mau ngikutin apa kehendak Tuhan. Kalau saya salah, saya bertobat. Kalau Bapak Ibu ditegur dengan firman, kamu cemberut, ngomel, nggak mau berubah, nanti tambah lama prosesmu. Ujungnya kok nggak masuk destinasi ilahi. Karena Tuhan bisa tegur pakai apapun juga. Lewat teman, saudara, khotbah pendeta, khotbah di media sosial, lihat YouTube, lewat kejadian, lewat kenyataan. Jangan sampai ditegur lewat kejadian. Itu sudah terlalu ndablek dan ngeyel. Pernah ngalami ditegur dengan kejadian? Itu harus bertobat. Karena yang khotbah ini pernah ditegur lewat kejadian. Bapak Ibu kan pernah lihat saya sangat gemoy sekali kan? Cara tidur serampangan, pola makan sembarangan. Ditegur lewat kejadian, bertobat. Sekarang lebih langsing, lebih seger, muka lebih fresh. Banyak hal. Apakah istri saya tidak pernah tegur? Tegur. Makanmu dijaga, minummu dijaga. Enggak, aku sehat kok. Dablek. Bapak Ibu, kadang ya, ketika kita bikin kesalahan itu Tuhan bikin teguran. Tapi kita seringkali mengabaikannya itu. Supaya kita ini nggak terjerumus jatuh, kadang kita dibenturin tembok, das, baru sadar. Ini bapak-bapak, dari tegur istrimu kadang nggak mau nurut kan? Apa kalian ini selalu nurut ya? Hah? Rata-rata laki-laki sama ya kelakuannya ya. Memang kita ini laki-laki yang harus bertobat kelihatannya ya. Tapi biasanya ditegur istri tidak bertobat. Kalau diomongin orang lain kadang nurut kan. Terus istrimu sampai kesel gitu ya. Pernah ngalami nggak ibu-ibu ini? Iya. Hah? Kok kalian senyum-senyum? Satu nasib kayaknya ya. Bapak-bapak sama saya ya. Justru sekarang, kalau kita dengar teguran pertama kali, coba bertobat dan berubah. Ingat nggak? Murka itu akan turun ketika kejahatan cawannya murka penuh loh. Ketika orang Amori kejahatannya belum penuh, murkanya belum turun. Tapi kejahatan orang Amori itu penuh, baru murka Tuhan turun. Ditunggu kalau hari ini masih bikin kesalahan, everything masih oke, nggak masih sehat, makan serampangan masih sehat, bikin dosa masih diberkati, nggak terjadi apa-apa, bukan berarti engkau aman-aman loh. Tunggu sampai waktunya Tuhan selesai dalam hidupmu, finish nanti. Lebih baik kita bertobat hari ini daripada bertobat di dalam kematian sudah telat. Amin. Katakan teguran, nadanya indah sekali di kacamata Tuhan. Di kacamata saya, teguran menyakitkan. Tapi saya harus terima. Siap menikmati menjalani. Teguran itu baik di pemandangan Tuhan, supaya kita berjalan dalam ketetapannya, dalam pusat kehendaknya. Jangan pernah cari kealasan apapun juga. Datang kepada Tuhan dan berikan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Saya bertobat setiap hari.
Saya ingin sampai garis akhir saya didapati menjadi hamba Tuhan yang berjalan dalam ketetapan Tuhan. Apakah gampang? Gak gampang. Ini tubuh masih bikin dosa loh. Tubuh ini seringkali nyeret dalam dosa. Banyak keinginan di dalamnya. Tapi kita harus salibkan. Kita harus matikan. Waktu disalibkan, waktu menyangkal diri enak apa enggak? Enggak enak. Waktu kita di jalan, ketemu orang jalanan yang ngeselin nyetirnya, bapak-bapak, biasanya apa reaksimu? Tersenyum, puji Tuhan, atau ngamuk-ngamuk biasanya? Rata-rata marah-marah. Tanya ibu-ibunya, ini mbak tahu lah ya kayak gitu. Hal kayak begitu perlu dimurnikan loh. Yang gampang marah, yang gampang tersinggung, engkau juga sedang dimurnikan. Banyak hal yang tidak benar di dalam diri kita ini harus dimurnikan. Jangan banyak alasan cari pembenaran diri. Tidak akan membuat perjalanan hidup kita semakin baik kok. Bertobat hari ini, datang sama Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Koreksi hatimu di hadapan Tuhan. Pareboko sheke mama nama. Roh Kudus bicara. Setiap orang dalam ruangan ini, kami materaikan firman-Mu, kami materaikan firman-Mu. Kamu berdoa, orang yang mendengar firman ini dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Dapatin hati kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Semua kejahatan, kepalsuan hidup, kemunafikan, dosa, apapun namanya kami menyerahkan di hadapan-Mu, kami akui di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berubah, kami mau bertobat, kami mau tersenyum ketika kami ditegur, ketika kami ditempelak, ketika kami dinasihatin. Kami mau berubah, ngikutin ketetapan, berjalan dalam pusat kehendak. Roh Kudus bicara terus Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci. Oh, dalamos, dalamos, dalamore, ini mini amor, amos dalamore. Kami berikan hati kami menyembah-Mu dalam kesucian. Kami berikan
puja mulia selamanya Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, penuhi kami. Tuhan, Shalom, Ramose, Namosu, ini miniamu Zarialamu, Sinamosu. Siang hari ini Tuhan, kami bawa hati kami ke altar-Mu. Jadikan korban yang menyenangkan hati-Mu selamanya. Selamanya. Tuhan, bicara terus Tuhan. Materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Terpatri terpahat sampai kedalaman batin kami. Berikan kemampuan kami berjalan dalam kesucian dan kekudusan setiap hari. Kami ingin berjalan dalam ketetapan sampai garis akhir. Sampai garis akhir. Lihat apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan yang belum berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta kekuatan untuk hidup menyenangkan hati-Mu saja. Bicara ya Tuhan pada umat-Mu. Roh Kudus yang tanpa batas mengurapi kami. Aku mengasihi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat. Terima kasih buat pengurapan-Mu Tuhan. Firman yang terpatri sampai kedalaman batin kami, terpahat dalam loh hati kami, nempel sampai menjadi daging. The word become flesh. Firman menjadi daging kehidupan kami setiap hari sampai garis akhir hidup kami. Sepanjang umur kami pingin menyenangkan hati Tuhan. Hanya pingin nyenengin hati Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Berkati setiap orang dalam ruangan ini tanpa terkecuali. Dalam anugerah Tuhan, dalam kekuatan Tuhan, berikan kemampuan mereka berjalan dalam perkenanan Tuhan. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan. And God bless you. Ada orang-orang tadi, ketika engkau merasakan kuasa Tuhan, angkat tanganmu. Angkat tangan. Maju ke depan. Roh Kudus, aku mau buktikan kau hadir dalam ruang. Bukan karena, tapi karena
receive the Jesus name. Receive the Lord. Down, down, down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin.